Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita berjumpa lagi di episode Mercelas ya Prof. Kalau namanya dari UK Kampus Bangki gitu. Jadi kita memang acaranya adalah memberikan edukasi ke masyarakat gitu Prof tentang hal yang berkaitan dengan kesehatan. Dan kebetulan kali ini temanya memang tentang kesehatan dan puasa. Nah teman-teman, hari ini di sini sudah ada Prof Iris Sengganis, ahli alergi imunologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia ya Prof. Jadi Prof, hari ini kan kita temanya mau bahas tentang puasa dan imunitas nih Prof. Mungkin ya, Prof bisa jelaskan sedikit Prof, apakah puasa itu sebenarnya berpengaruh Prof ke imunitas kita Prof? Ya, jadi sebetulnya kalau puasa itu secara kedokteran aja itu bagus sekali ya, karena kenapa kita bilang bagus? Karena tubuh kita diberi istirahat, jadi nggak ada makanan-makanan yang biasa kita makan, kebanyakan makanannya mungkin tidak sehat, itu akan mempengaruhi kesehatan tubuh. Dengan kita puasa, itu usus kita semuanya diberi istirahat sejenak, ya, sehingga pada saat kita buka, itu pun makanan jangan kita balas dendam, ya, artinya makanan tetap sesuai makanan sehat. Kenapa kita bilang puasa itu bagus? Ternyata secara imun sistem itu meningkat sekali pada saat kita puasa. Ya, misalnya sel darah putih, semuanya itu jadi lebih baik bekerjanya. Ya, itu kenyataan yang sudah beberapa penelitian dilakukan, ternyata betul. Ya, jadi puasa itu justru meningkatkan imun sistem, ya. Tetapi sekarang banyak orang, banyak hoax yang bilang, "Oh, bulan puasa COVID pula ya, pandemik." Apakah itu mempengaruhi puasa kita? Sebetulnya justru dengan adanya pandemik kita ambil hikmahnya. Kita tinggal di rumah. Jadi artinya kita bisa berpuasa dengan tenang. Ya, berpuasa dengan banyak ibadah, berpuasa dengan mengatur makanan, mengatur tidur. Karena untuk meningkatkan imun sistem, tidur itu sebetulnya yang baik adalah 8 jam sehari. Itu yang normal. Ya, 7 sampai 8 jam is okay. Kalau pada orang tua mungkin 5-6 jam udah cukup ya. Tetapi kalau yang masih bekerja, masih aktif, kalau bisa 8 jam usahakan. Dan dengan kita adanya stay at home, kita tinggal di rumah pada saat pandemik ini, itu sebetulnya akan lebih baik. Imun sistem kita jauh lebih meningkat pada saat kita puasa di rumah. Ya, dengan mengatur makanan yang kita makan, kemudian kita tidur dengan cukup, minum cukup, jangan lupa, hindari stres, dan tentu kita harus olahraga. Olahraga apa? Yang ringan-ringan, yang bisa dilakukan di rumah. Kita tidak perlu harus nge-gym atau kemana-mana, tetapi di rumah itu sudah cukup ya. Olahraga bisa senam ya, senam banyak sekali contoh-contoh senam yang baik. Kalaupun enggak, kita ngarang sendiri, kita gerak sendiri sampai ada keringat ya. Dan kapan senam bisa kita lakukan? Biasanya jam 4 sore atau jam 5 menjelang buka ya, supaya tidak terlalu mengganggu aktivitas kita. Nah, kemudian tengah-tengah kita bisa istirahat siang ya. Dengan kata lain, biasanya kita nggak bisa istirahat siang, sekarang kita bisa istirahat siang. Kita bisa lebih banyak mengaji, kita lebih banyak baca Al-Quran seperti itu ya, lebih banyak merenungkan. Dengan pandemik ini pendekatan pada Allah itu kan akan lebih baik. Dengan pendekatan pada Allah, dengan menghindari stres, imun sistem kita juga meningkat. Jadi sebetulnya tidak ada alasan pada saat pandemik ini untuk tidak berpuasa. Justru puasa kita akan lebih baik, lebih hikmat, ambil hikmahnya dari sisi yang positif ya. Jadi selalu kita berpikir positif. Tetapi bagaimana orang yang mempunyai penyakit tertentu? Sebetulnya itu sama saja ya, kalau ada penyakit diabetes, penyakit jantung, penyakit yang lain-lainnya, penyakit kronik, kalau ingin berpuasa tentu tanya kepada dokternya, termasuk autoimun ya. Tanya dulu kepada dokternya. Apakah memang bisa berpuasa, obatnya bisa 2 kali, tapi kalau obatnya harus 3 kali ya mungkin belum bisa dia berpuasa. Ya, tergantung kondisi pasien. Ya, jadi setiap orang yang normal silahkan berpuasa. Yang mempunyai penyakit tertentu, konsultasi dulu kepada dokternya sebelum berpuasa, supaya puasanya akan lebih baik. Tetapi bila mana dia belum boleh puasa, ya tidak apa-apa juga, di rumah bisa mengerjakan segala macam yang positif. Gitu Dr. Alda. Iya, alhamdulillah nih jawabannya sangat lengkap dari Prof ya Prof, terima kasih. Prof, mungkin satu lagi Prof, di tengah pandemik ini ya Prof, di luar dengan puasa, Prof mungkin ada tips khusus untuk kita meningkatkan imunitas. Prof, kan kemarin banyak sekali gosip yang beredar ya, seperti berjemur, lalu mengkonsumsi vitamin C dosis tinggi. Nah, Prof mungkin boleh berbagi Prof tips untuk meningkatkan imunitas kita nih Prof. Ya, jadi untuk meningkatkan imun sistem selain gizi yang seimbang ya, artinya makan banyak buah, makan sayur. Ya, kalau kita yakin bahwa vitamin A, B, C, D, E-nya
bisa tercover di dalam makanan kita tidak perlu makan vitamin. Tetapi bila mana kita tidak yakin bahwa makanan yang kita makan betul-betul mengandung vitamin A, B, C, D, E, sebaiknya kita konsumsi suplemen. Nah, sekarang vitamin D ini salah satu vitamin yang meningkatkan imun sistem. Baru akhir-akhir ini, dulu kan hanya untuk tulang, ya lebih baik banyak tulang, nyari-nyari sendi, itu vitamin D. Tetapi sekarang vitamin D itu salah satu yang meningkatkan imun sistem. Vitamin D ini banyak mempengaruhi sel-sel imun sistem agar bekerja lebih baik. Ya, jadi orang yang mempunyai vitamin D yang kurang atau kita bilang defisiensi vitamin D, biasanya sel-sel sistem imunnya juga kurang baik bekerjanya. Karena itu kita sangat menganjurkan vitamin D itu jangan lupa di saat ini. Tetapi banyak juga orang yang nggak bisa jemur ya, seperti misalnya orang yang ada lupus, dia nggak bisa berjemur, jadi dia konsumsi vitamin D. Tapi kalau bagi yang bisa berjemur, itu pun nggak usah lama-lama berjemur. Dia bisa seminggu 3 kali misalnya ya, hanya 10 menit. Jam berapa? Sebanyak sekali yang mengatakan jam 9 sampai 11, jam 8 sampai 10, jam 10 sampai 12, ada bilang jam 11 sampai jam 1, atau 10 sampai jam 1. Yang benar yang mana sih? Katanya jam 3. Sebetulnya nggak ada yang salah. Ya, semuanya benar. Kenapa? Tergantung letaknya di mana, letak kotaknya itu. Ya, kalau di Eropa, Amerika mungkin jamnya beda dengan Indonesia. Tapi kalau kita di Jakarta itu antara jam 9 jam 10 itu bagus ya. Udah cukup matahari ya, jam 10, 9, 11 itu oke. Ya, tapi nggak boleh lama-lama, 10 menit cukup ya. Kita tidak ingin orang terbakar sunburn karena matahari ya, 10 menit cukup ya. Jadi seminggu 3 kali itu oke ya. Kalau mau tiap hari juga nggak apa-apa, tergantung mataharinya saja ya. Jadi semuanya kita lihat kondisi. Vitamin C, ada orang yang bilang, aduh kok nggak afdol kalau nggak diinfus vitamin C, suntik 1000 mg, waduh saya. Tapi ingat juga ya, kita kan punya ginjal ya, jadi sebaiknya rutin aja 500 mg pun cukup. Yang terserap di dalam tubuh tuh nggak bisa semua juga ya, sebagian tetap terbuang. Ya kalau mau seminggu sekali yang 1000, pada saat ini kalau merasa kurang bisa makan vitamin C dari buah-buahan, ya silahkan ya, tetapi lihat kondisi juga. Tapi kalau kita bisa teratur vitamin setiap hari, suplemen itu bagus. Madu, kurma itu bagus, yang alamiah ya, banyak juga yang alamiah. Kurma itu bagus sekali ya untuk sistem imun kita. Madu juga bagus ya, pilihlah madu yang asli ya, jangan madu yang banyak gula pasirnya ya, tapi madu asli itu akan baik sekali. Tiap pagi misalnya pas sahur kita makan 1 sendok makan madu, itu baik banget ya, bagus sekali. Ya, untuk yang sakit gula tentu dipertimbangkan jumlah yang diminum, konsultasikan ke dokternya sekali lagi ya, yang untuk sakit gula gitu. Jadi vitamin A, B, C, D, E sebetulnya itu intinya, dan juga zinc, selenium ya, mineral-mineral itu penting sekali untuk meningkatkan imun sistem kita. Memang kita fokus banyak ke C dan D saat ini ya, saya setuju ya, tetapi juga nggak usah berlebihan ya, harus makan buah banyak-banyak ya. Vitamin A kan dari pepaya misalnya banyak, kita pepaya kan murah meriah ya, makan pepaya tiap hari juga sehat ya, itu ada vitamin A-nya di situ. Contoh-contoh seperti itu ya. Baik Prof, kalau gitu terima kasih banyak ya Prof untuk waktunya. Jadi kita tadi memang sudah dapat kalau misalnya puasa itu sangat baik ya Prof sebenarnya untuk sistem imun. Jadi sebenarnya di masa pandemik ini pun tidak masalah kita tetap berpuasa ya Prof ya. Nah, jangan ditakutkan. Lalu yang penting konsumsi gizi seimbang, olahraga yang cukup ya Prof. Stresnya juga bisa dihadang. Dan juga tadi berjemur, vitamin D itu sangat penting, juga dengan vitamin C ya Prof berarti. Dan juga mineral-mineral yang lainnya. Baiklah Prof, kalau gitu terima kasih banyak untuk waktunya ya Prof. Nanti kita akan sebarkan video ini, semoga bisa menjadi ilmu untuk teman-teman yang lainnya Prof. Ya, terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.